Pemirsa, seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 8 bulan tewas di tangan suaminya sendiri lantaran sang istri menasehati suaminya untuk mengubah sifatnya agar lebih dewasa dan bertanggung jawab. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stefani Patricia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV, televisi paling menghibur. Pelaku tersinggung dengan kata-kata korban sehingga pelaku melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher korban. Pemukulan menggunakan palu itu terjadi sebanyak 7 kali. Kasus pembunuhan sadis terjadi di Kelurahan Aro Empang Korong, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 8 bulan tewas di tangan suaminya sendiri. Peristiwa pembunuhan keji tersebut terjadi di kontrakan yang mereka tempati. Awalnya, sang suami mengaku bahwa istrinya meninggal karena sesak nafas dan sempat membawa korban ke rumah sakit. Namun keluarga korban menemukan ada tanda-tanda kekerasan di leher korban seperti bekas dicekik saat memandikan jenazah. Keluarga pun meminta kepolisian Solok untuk melakukan penyelidikan. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, barulah pelaku mengakui telah membunuh istrinya karena tersinggung lantaran sang istri menasehati suaminya untuk merubah sifatnya agar lebih dewasa dan bertanggung jawab. Sang suami diketahui hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan yang memadai. Pelaku yang sakit hati dengan perkataan korban akhirnya membunuh korban dengan mencekik lehernya dan membekap korban dengan bantal selama 4 menit hingga korban tidak bisa bernafas. Jadi sekitar pukul 03.00 WIB terjadilah cekcok antara pelaku dengan korban, di mana pada saat itu pelaku tersinggung dengan kata-kata korban sehingga pelaku melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher korban dan memukul-mukulnya dengan tangan ke arah muka, kemudian menutupnya dengan bantal itu sehingga pelaku tidak dapat bernafas atau bernyawa lagi. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan kurungan penjara 15 tahun. Aksi kekerasan yang dilakukan pria terhadap pasangannya juga terjadi di Sulawesi Barat. Seorang pria tega memukul kekasihnya dengan palu sebanyak 7 kali. Hal ini dilakukan oleh pelaku karena tersinggung dan kesal ajakan menikahnya ditolak. Kejadian bermula saat korban dijemput oleh pelaku di rumahnya, kemudian dibawa ke kontrakan pelaku di lingkungan Kapung Baru, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali. Saat tiba di kontrakan, pelaku mengikat tangan dan menutup mata serta mulut korban dengan dalih ingin memberikan kejutan kepada sang kekasih. Namun bukannya mendapat hadiah, pelaku justru memukuli korban menggunakan palu di bagian kepala. Korban berusaha melawan dan berteriak minta tolong. Sebelum akhirnya warga sekitar pun berdatangan ke lokasi kejadian. Tadi itu ada berteriak warga katanya di sini minta tolong, makanya warga turun ke sini. Saya juga di rumah. Baru turun dari rumah sempat ketemu itu si pelaku itu, tapi saya tidak tahu itu apa sebenarnya yang terjadi di sana tadi. Tadi itu kayaknya sudah mau hilang kesadaran. Jadi Pak RT berinisiatif untuk cari kendaraan mana yang bisa dipakai antar ini korban ke rumah sakit. Usai melakukan aksinya, tersangka sempat melarikan diri dan pihak kepolisian pun berhasil meringkus salah satu karyawan BUMN bernama Kaharudin di rumah orang tuanya di Kecamatan Tutar.
Dari hasil pemeriksaan, aksi keji dilakukan kepada korban karena pelaku kesal serta tersinggung karena ajakan menikahnya ditolak sang pacar. Padahal pelaku mengaku sudah mengeluarkan uang banyak untuk membantu sang kekasih dan keluarganya. Tiba-tiba langsung dihantam menggunakan palu sebanyak 4 kali. Nah, korban saat itu sempat meronta, berteriak dan sempat berusaha untuk meloloskan diri dan bergerak menuju ke kamar mandi. Di depan kamar mandi juga kemudian dilakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Jadi pemukulan menggunakan palu itu terjadi sebanyak 7 kali. Pak juga tunangan Pak sebenarnya. Nah, cuman kan kesepakatan dari awal Pak, maksudnya yang penting saya biayai semua kebutuhannya, maka pasti kita akan menjadi menikah. Tapi ujung-ujungnya dia tidak mau. Ya. Alasannya ditanamu kenapa? Saya juga kurang tahu Pak. Ada orang ketiga? Saya juga tidak bisa bilang Pak. Cuman yang jelasnya dia langsung Pak tidak mau. Terus saya minta Pak. Kalau memangnya tidak, kan kasih kembali saja itu uang sekitar 40 juta. Saat ini tersangka telah ditahan di rutan Mapolres Polman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka pun telah dikenakan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Bukan melihat anak mendapat ilmu, justru mendapati anak sudah terbujur kaku akibat aksi bullying disertai kekerasan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Seorang santriwati ditemukan tewas di area pondok pesantren. Kematian korban diduga akibat dirundung temannya. Kematian Nurul Izzati, seorang santriwati di pondok pesantren Al-Aziziyah, Nusa Tenggara Barat menggemparkan publik. Penyebab kematiannya pun hingga kini masih diselimuti misteri. Menurut informasi yang beredar, korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun sayang, nyawanya tidak dapat tertolong. Pihak kepolisian akhirnya mencurigai korban tewas karena dirundung santri lain di area pondok pesantren. Sementara itu jenazah korban langsung dibawa pulang ke kampung halamannya di Ende, Nusa Tenggara Timur oleh orang tuanya untuk selanjutnya dimakamkan di kampung kelahiran. Yang indikasi diduga adanya perundungan terhadap adik kita ini masih diduga ya. Tetap kita akan full bucket dalam hal ini. Hari ini kita koordinasi, upaya yang kita lakukan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Dr. Suyono Slong untuk membawa jenazah adik ke Rumah Sakit Bayangkara. Akan kita laksanakan otopsi ya, supaya jelas akibat dari apa sih penyebab dalam hal ini. Nanti setelah hasil otopsi lah baru dapat kami dapatkan. Untuk menindaklanjuti kasus ini, polisi tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa saksi, baik dari rumah sakit, keluarga korban, hingga pengurus ponpes. Otopsi dan pemeriksaan saksi diharapkan dapat memberikan titik terang dan membantu tim kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian yang sebenarnya. Aksi perundungan disertai kekerasan di dunia pendidikan sepertinya tak ada habis-habisnya. Seorang siswi sekolah menengah pertama di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban kekerasan sesama teman kelasnya. Peristiwa ini terjadi usai korban dan pelaku mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Peristiwa tak terpuji ini terjadi usai korban dan pelaku mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah.
Keluarga korban sangat menyayangkan sikap pihak sekolah yang tidak melerai aksi kekerasan yang terjadi di halaman sekolah tersebut, justru membiarkan. Padahal aksi kekerasan itu sempat disaksikan oleh sejumlah guru dan siswa lainnya. Setelah acara itu, jadi teman anak saya yang teman perempuannya, dia katanya Muhammad bahasa Sunda itu dendam kesia katanya. Dendam kenapa katanya? Langsung dipukul itu anak saya teh ininya belakangnya 5 kali di belakang sampai tersungkur. Dan itu disaksikan pada saat upacara penutupan acara PLS itu. Jadi disaksikan sama guru-guru, situ ada sama OSIS-nya, teman-teman yang rame sampai disorakin itu si pelaku. Cuman yang saya sayangkan kenapa mestinya kan pihak sekolah menghampiri ke tempat kejadian itu gitu ya. Keluarga korban mengaku akan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak terkait, namun jika kondisi anaknya semakin parah, pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sementara itu, saat ini pihak Disdikpora telah membentuk tim untuk menangani dugaan kasus kekerasan ini, termasuk telah memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.